Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fatah ya alim wa bika nasta'in. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين amin ya rabbal alamin. Ya kuat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan melanjutkan pelajaran kita di Al-Munir level 2 ini ya. Saya ingin memurojaah sedikit sebelum kita masuk ke pelajaran yang baru. Jadi tentang fiil itu dibagi tiga afwan. Yang pertama adalah fiil madhi. Fi'il madhi adalah kalimah atau kata yang menunjukkan kepada satu peristiwa atau satu perbuatan yang sudah terjadi dan telah berlalu. Contohnya misalnya nasoro telah menolong. Jadi ada makna telah gitu. Fataha telah membuka. Zalzala telah bergoncang. Nah, itu diantara contoh-contohnya. Nah, Afwan, sebentar saya mau eh, jadi host dulu, Afwan. Klaim hostnya saya buat dulu. Ya, suara saya jelas? Jelas dan Jelas, oke. Nah, ini fiil-fiil madhi seperti itu. Dan ciri khasnya fiil madhi pertama, fiil madhi itu mabni fathah. Nah, gitu. Jadi selalu dia itu mabni fathah. Misalnya, jalasa telah duduk. Sa itu jalasa. Gitu. Alima, ma telah mengetahui. Boroba telah memukul. Hasuna, pokoknya mabni fathah. Jadi diakhiri selalu dengan fathah. Nah, begitu ya. Kalau failnya perempuan muannas, ya, kalau failnya muannas, ya, Bu Ulfa, mohon maaf, mungkin bisa dibetulkan ininya. apa nggak Apa? sengaja. Gitu. Ya, supaya tidak ini. Nah, itu. Kemudian kalau failnya muannas atau perempuan, tambahkan tak pada fiil madinya. Ya, huruf tak ini namanya alamatut ta'nis, tanda perempuan. Kalau fa'il mudzakkar misalnya jalasa zaidun. Kalau perempuan tambahkan tak jalasat gitu. Hindun. Nah, cara menguraikannya jalasa fi'il madi mabni fathah. Mabni itu artinya tetap. Mabni fathah tetap dalam kondisi fathah. Jalasa. Nah, terus taknya tanda muannas atau alamatut ta'nis. Nah, gitu. Lalu hindun fa'il. Seperti biasa ya kesananya fa'il, rofa, isim mufrad, tandanya dhammah. Kalau dua orang misalnya, jalasa duduk, siapa yang duduk? Ar-rajulani, dua orang laki-laki. Nah, kalau yang duduknya dua orang perempuan, jalasat itu al-mar'atani. Jalasat duduk, siapa yang duduk? Al-mar'atani, dua orang perempuan. Nah, karena taknya sukun ketemu lam sukun, nah jalasat mar'atani, nah tidak mungkin seperti itu. Lalu taknya dikasrohkan supaya bisa dibaca jalasatil mar'atani. Oh, nomor kedua. Contoh ketiga jalasa duduk, siapa yang duduk? At-tullabu, para pelajar. Kalau perempuan jalasatit
talibat. Nah, lalu kemudian catatan berikutnya kita bisa menambahkan qad, artinya sungguh. Ya, pada awal fi'il madhi. Misalnya qad qamatis shalah. Nah, itu catatan-catatan tentang fi'il madhi. Contoh misalnya di sini, jalasa Zaidun 'alal maq'adi. Jalasa fi'il madhi mabni fathah, tetap fathah jalasa. Zaidun fa'il, i'rabnya rafa, isim mufrad tanda rafa dhammah. Ala huruf jar, al-maq'adinya majrur oleh ala, i'rabnya jar, isim mufrad tanda jarnya kasrah. Bisa difahami ikhwan akhwat? Ada pertanyaan? Izin bertanya Ustaz. Boleh, silakan. Ustaz, untuk yang kodoko mati sholat itu ada tak taknis muannasnya itu karena asolahnya itu muannas gitu. Karena failnya as-salatu. Nah, qad sungguh qomat telah tegak apa? As-salatu sholat. Fa'il. Gitu. Bisa difahami? Uh, As-sholatunya itu muannas karena tak marbuta itu saja. Betul, ada tak marbutoh. Gitu. Untuk yang jalasatil qalibatu, kenapa kok dikasrohkan bukan didomahkan? Jalasatut qalibatu nggak boleh. Karena riwayat dari orang Arabnya kalau tak taknis ketika ketemu sukun lagi harus dikasrohkan. Jadi belum ada orang Arab yang mengungkapkan tak dengan dhammah itu. Jalasatut. Oh, iya. Ustaz. Ya, Allah. ya, oh iya. Ada lagi mungkin tambah? Nah, itu selesai tuh fi'il madhi. Ini contohnya tadi. Sekarang fi'il mudhari. Ini kan murojaah ya. Jadi saya hanya memurojaah. Kalau fi'il mudhari, fi'il yang menunjukkan pada pekerjaan saat ini atau yang akan datang. Fi'il mudhari ya, adalah fi'il yang diawali. Jadi diawali fi'il mudhari itu oleh salah satu dari empat, yaitu ana itu. Hamzah, nun, ya, atau ta. Itu harus, wajib. Harus awalnya empat ini. Tidak mungkin selain empat ini. Tidak mungkin awalnya ba, tidak mungkin awalnya jim, awalnya ha, awalnya dal. Itu nggak mungkin. Pasti awalnya hamzah atau nun atau ya atau tak pilih salah satu. Nah, gitu. Kan tetapi di kelas kita di Al-Munir ini kita hanya mempelajari fi'il mudhari yang awalnya ya sama tak saja. Kalau nun sama hamzah tidak. Jadi hanya mempelajari awalnya ya atau awalnya tak. Nah, jadi di kelas Al-Munir level 2 ini, kalau kita menemukan fiil awalnya ya atau awalnya tak, berarti dia fiil mudhari. Bisa difahami, ikhwan akhwat? Contoh, doroba yadribu atau tadribu. Kalau yadribu untuk pelakunya mudzakkar, kalau tadribu kalau failnya muannas. Nasara yansuru. Nasara telah menolong, yansuru sedang menolong atau akan menolong. Yansuru untuk mudzakkar failnya. Tansuru untuk muannas failnya. Alima telah mengetahui, ya'lamu sedang mengetahui atau akan mengetahui. Nah, bisa juga ta'lamu. Yansuru tansuru. Ya'lamu ta'lamu. Yadribu tadribu. Jadi kita belajar di kelas level 2 ini hanya fi'il mudhari yang depannya ya atau ta. Nah, lihat di sini contohnya. Kalau fa'ilnya mu'annas, ya-nya jadi ta. Nah, di sini. Misalnya, ia jelisu Muhammadun. Muhammad duduk. Muhammad fa'il. Kalau fa'ilnya mu'annas, tajlisu Hindun. Hindun duduk. Ia jelisu tajlisu. Gitu. Ia jelisu duduk siapa? Ar-rajulani. Dua orang lelaki. Kalau perempuan, tajlisu talibatani. Duduk dua orang santriwati. Ia jelisu tullabu. Duduk para santri.
Tajlisut talibatu, duduk para santriwati. Bisa difahami, ikhwan akhwat? Kita ambil sampel di sini. Kita bedakan fi'il madi dengan fi'il mudhari'nya. Ada layar kosong, kelihatan? Kertas kosong. Misal, fi'il madi jalasa. Zaidun, fi'il mudhari yajlisu Zaidun. Fi'il madi jalasa Zaidun, kalau fa'ilnya perempuan, jalasanya kasih tak di belakang. Jalasat Hindun. Di sini tanda perempuannya. Tapi kalau mudhari, yang depannya yajlisu jadi tajlisu. Hindun. Itu membedakan fi'il madi dan fi'il mudhari. Mafhum, ikhwan akhwat, ada pertanyaan? Seperti itu. Kalau jamak guir akil, entah itu jamak taksir atau jamak muannas salim, kalau guir akil, itu kan guir akil itu muannas, maka fi'il mudhari'nya menggunakan ta. Seperti tanamul uyun, mata-mata tertidur, tanamu. Watan kadirun nujum, dan bintang-bintang tenggelam. Wa anta hayyun qayyum, sementara engkau ya Allah adalah yang maha hidup, yang qayyum, senantiasa mengurus makhluknya. Itu catatan berikutnya. Catatan berikutnya, kita bisa tambahkan sa atau saufa pada fiilnya. Misalnya, sayadhabu atau saufa yadhabu, akan pergi. Nah, gitu. Kemudian fiil mudhari punya ciri khas diawali dengan salah satu dari empat. Hamzah, nun, ya, ta. Nah, di buku ini, Al-Munir ini, hanya ya sama tak saja yang digunakan. Gitu. Itu ya tentang fi'il mudhari. Ada pertanyaan fi'il mudhari? Ustadz, aku akan tanya lagi Ustadz. Boleh. Untuk doraba, itu kan di Quran tuh ada Ustadz ya, di At-Tahrim Hmm. ayat 10 itu yang doroballahu masalan itu Allahunya kan fa'il. Terus dorobanya itu artinya kalau di terjemahan Qurannya itu membuat perumpamaan. Gimana Ustadz ya? Ya. Jadi satu fi'il itu maknanya itu bisa 10 lebih gitu. Terkadang bahkan bisa sampai puluhan satu fi'il itu maknanya itu. Nah, kata doroba bisa artinya memukul, bisa artinya menjadikan perumpamaan. Makanya di situ ada misal. Misalnya, saya membuat perumpamaan untuk kelas ini, misalnya gitu. Dorobtu misalan li hadzal fasl, gitu. Jadi tidak selalu doroba itu artinya memukul gitu. Mafhum? Nah, Ya Ustadz. ada lagi tambah? Ustadz Afwan, Tuh. Ustadz. Berarti Nah, yang goiru akil ini maksudnya yang selain dari manusia kan ya Ustadz? Yang ah, jamaknya. selain dari manusia, gitu. Berarti si fiilnya itu dia harus muannas hia gitu. Atau apa Ustadz? Ini kan Iya, hia kan? iya. Misalnya, misalnya, hmm, seandainya kita bikin satu contoh, misalnya, nah, kutubun, kitab-kitab. Nah, ini kitab-kitab jenis isim apa? Bisim. Jamak taksir. Jamak Jamak. taksir. Berarti kan jamak. Nah, jamaknya jamak taksir. Nah, jamak. Nah, dan jamak ini guer akil bukan orang kan kitab-kitab. Berarti dia muannas. Nah, maka ketika kita mau memberikan kata tunjuk pakai hadhihi misalnya. Ketika kita memberikan kata ganti pakai hiya. Itu kitab-kitab tuh. Tilka. Nah, kutubun.
Gitu. Ini nih kitab nih. Hadhihi kutubun. Saya difahami. Tilka kutubun. Hadhihi kutubun. Gitu. Atau eh, 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 dia kita menunjukkan kitab-kitab itu eh, dia ada di eh, tangan Zaid misalnya. Misalnya al-kutubu. Mm-mm. Misalnya ya'khudhu membawa ha kepada kutub-kutub itu, kepada kitab-kitab itu. Ya'khudhuha Zaidun. Ya'khudhu membawa ha kitab-kitab tersebut. Siapa yang membawa? Zaidun Zaid. Nah, gitu. Jadi domirnya, kata tunjuknya, nah itu akan muannas gitu. Mafhum? Ya Ustadz. Berarti itu seluruhnya gitu. Yang goiru akil ini dia mu'annas. Ya, muannas. Jadi satu kaidah. Kullu jam'in ghairi akilin muannasun. Setiap jamak ghairi akil dia muannas. Gitu. Makanya pakai tanamu bukan yanamu, misalnya gitu. Pakai pakai fi'il mudhari'nya pakai tak depannya. Seperti itu. Ada lagi tambahan? Nah, Ada Pak sekarang Ustadz mau nanya tadi al-kutubu adkhuluha Zaidun. Itu yang jadi khobar kalimat ya Pak Ustadz. Format ya khabar isim jumlah. fa'il jadi. Jumlah fa'il, maaf. Jumlah fi'liyah. Jumlah Jumlah. fi'liyah. Ya, ya Insyaallah. Ustadz. Makasih. Nggak sama-sama. Gitu ya. Nah, itu kalau khobar jumlah fi'liyah masih jauh itu di level kalau di Al-Munir masuknya level 5 nanti. Jadi kita belum situ. Oh, ya, Ini ya. level 2 belum sampai ke khobar jumlah. Level 3, level 4 sorof. Nah, level 5 baru perluasan di nahwu. Nah, sekarang kita belajar i'rabnya fi'il mudhari. Tanda-tanda i'rab untuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kalau rofa, tanda rofanya adalah dhammah. Kalau nasab, tanda nasabnya fathah. Kalau jazm, tanda jazmnya sukun. Gitu. Nah, kapan fi'il mudhari rofa? Nah, kalau tidak ada huruf yang menasab. Ini nih. Kita mulai dari nasab dulu biar enak. Fi'il mudhari kapan dia nasab? Kalau ada huruf lan. Lan itu adalah huruf nasab, huruf yang menasabkan. Maka fi'il mudhari'nya menjadi nasab. Lan yadhhaba, tanda nasabnya fathah. Gitu. Lan tadinya yadhabu menjadi lan yadhhaba. Nah, yadhabu lan yadhhaba. Gitu. Jadi lan huruf yang menasabkan. Yadhhaba fi'il mudhari. I'rabnya nasab. Gitu. Karena ada lan itu. Tanda nasabnya fathah. Kalau jazm, kalau ada lam. Lam itu huruf yang menjazmkan. Misalnya, lam yadhhab. Lam yalid. Walam yulad. Walam yakun. Nunnya sukun tuh. Yakun lahu kufuwan ahad. Cuma di idgham walam yakul lahu kufuwan ahad. Gitu. Jazm. Jadi yadhhab fi'il mudhari jazm karena ada lam. Tanda jazm sukun. Nah, terus itu ya nasab kalau ada lam, jazm kalau ada lam. Rofa kalau tidak ada huruf yang menasabkan seperti lan, kalau tidak ada huruf yang menjazmkan seperti lam, itu rofa. Jadi rofa itu setelan pabriknya gitu. Tidak ada yang memasuki seperti lan yang menasabkan, tidak ada seperti lam yang menjazmkan. Oh, berarti dia rofa. Jadi penjelasannya yadhabu adalah fi'il mudhari. I'rabnya rofa. Alasannya karena tidak diawali oleh lan, tidak diawali oleh lam.
I'rabnya berarti rofa. Tanda rofanya dhammah. Seperti itu. Saya difahami, ikhwan akhwat? Ada pertanyaan? Nah, catatan. I'rab asli dari fi'il mudhari. Maksudnya asli di sini bawaan. Bawaan i'rab fi'il mudhari itu rofa. Seperti yadhabu ini. Contoh, yadhabu zaidun. Yadhabu fi'il mudhari. I'rabnya rofa. Tanda rofa dhammah. Kalau ditanya rofa, kenapa? Karena aslinya memang rofa. Selagi tidak diawali, tidak dimasuki oleh huruf lam yang menasabkan, tidak juga dimasuki oleh huruf lam yang menjazmkan, nah, berarti aslinya rofa. Itu fi'il mudhari, i'rabnya rofa, tandanya dhammah. Zaidun fa'il, rofa isim mufrad, tandanya dhammah. Fi'il mudhari jadi nasab kalau didahului oleh huruf yang menasabkan. Nah, di buku ini kita hanya menggunakan satu saja huruf yang menasabkan, yaitu lan. Contoh, lan yadhaba zaidun. Lan huruf nasab mabni sukun. Yadhaba fi'il mudhari, i'rabnya nasab, tandanya fathah. Zaidun fa'il, rofa isim mufrad, tandanya dhammah. Gitu. Lalu fi'il mudhari menjadi jazm jika didahului oleh huruf yang menjazmkan. Di buku ini kita menggunakan satu saja huruf yang menjazmkan, yaitu lam. Lam yadhhab zaidun. Lam huruf yang menjazmkan. Yadhhab fi'il mudhari, i'rabnya jazm, tanda jazmnya sukun. Zaidun fa'il, rofa isim mufrad, tanda rofa dhammah. Gitu. Mafhum fi'il mudhari? Ikhwan akhwat? Ustaz, Hmm? untuk lam sama lan itu nggak bisa masuk ke fiil madi berarti Ustaz ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Cuma fi'il mudhari. Gitu. Ada lagi? Karena apa? Karena Hmm? artinya. Karena Karena apa Ustaz? karena tidak diriwayatkan dari orang Arab. Jadi Oh, tidak ada orang Arab yang mengungkapkan fi'il madi dengan dimasuki lan atau lam. Gitu kan. oh. Bahasa itu kan gitu. Jadi sebelum ada kaidah, kan meneliti kaidah itu dari ungkapan orang Arabnya gitu. Nah, lalu dijadikan kaidah gitu. Jadi kaidahnya lam dan lan tidak akan masuk kepada fi'il madi. Dari mana dapat kaidah itu? Dari ungkapan orang Arab sendiri, yang mana mereka tidak pernah lam dan lan itu masuk ke fi'il madi gitu. Hmm. Ada Baik, lagi? Ustaz. Ustadz Afwan, Ya, ya. eh, selain lan yang menasobkan atau lam yang menjazmkan, apakah ada yang lain, Ustadz? Yang menasubkan banyak. Selain Oh, lan, banyak. ada an, ada lan, ada idzan, ada kai, lam juhud, ada idza dalam syair secara khusus. Lam, ada alam, alamma, lam amr, lanahi, ada man, ada ma, banyak. Nah, cuma Hmm. kita belajarkan sedikit-sedikit ya. Nah, yang penting di level 2 ini, level 1, level 2 kita belajar kaidah dasarnya dulu. Gitu, nanti Hmm. dirinci lagi Baik, kalau ke depan gitu. syukran. Afwan. Ada lagi? Ustaz, apa mau tanya? Hmm? Kalau di Al-Quran itu kan ada lantanalul biru. Lantanalul berarti yang ilmu darinya itu yang tanalul itu ya Ustaz ya? Tanalu, betul. Tanalul. Nah, itu nanti di level 3 tuh. Fi'il mudhari'nya di tasrif. Yanalu, yanaluna, yanalani, yanaluna, tanalu, tanalani, yanalna, terus gitu. Nanti lam kalau masuk itu gimana? Nah, itu di sorof level 3 gitu. Jadi memang teori nahwu itu banyak sekali. Kalau kita ditumpahkan semua mungkin kita nanti keteter gitu. Jadi harus sedikit-sedikit. Seperti itu. Apa Ustaz? Syukron. Afwan, afwan. Nah, artinya kalau ikhwan dan akhwat sudah banyak maklumat tentang nahwu sorof, nah ikhwan akhwat bisa belajar metode. Oh, ini gini ya, metode Al-Munir tuh ngajarnya gitu gitu. Jadi
Kalau di Al-Munir kita tidak memberikan tambahan maklumat kecuali sebatas apa yang sudah dipelajari. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang jauh disimpan dulu gitu. Nanti insya Allah ketemu di depan gitu. Ada lagi? Nah, itu ya. Selesai itu pembahasan tentang fiil ya, mudhari. Terakhir fiil amr. Kalau fiil amr mabni sama dengan fiil madi. Kalau fiil madi mabni fathah seperti jalasa. Ya. Kalau fiil mudhari, ini kita bikin nih di sini. Nah, saya bikin dulu. Nah, nah begini. Ini fil madi jalasa mabni fathah. Atau saya tulis di sini ininya, fiilnya madi. Al-madi al-mudhari al-amr. Fiil madi mabni fathah seperti jalasa selalu fathah. Fiil mudhari ada rofa, ada nasab, ada jazm seperti yajlisu rofa. Nasab lan yajlisa. Nah, jazm lam yajlis. Nah, itu. Yajlisu lan yajlisa lam yajlis. Kalau fi'il madi mabni fathah, tetap fathah belakangnya. Kalau fi'il mudhari ada rofa, tanda rofa dhammah. Ada nasab oleh lan, tanda nasab fathah. Jazm oleh lam, tanda jazm sukun. Fi'il amr mabni sukun, tetap sukun. Ijlis, duduklah. Tetap sukun. Nih. Gitu. Misalnya fataha telah membuka mabni fathah. Nah, mudharinya yaftahu rofa, tanda rofa dhammah. Kalau nasab apa? Lan? Lan yaftah. Lan Ya, yaftah. nasab. Kalau jazm lam Lam yaftah. yaftah gitu. Fil amr iftah, bukalah. Allahumma ftah bainana dan seterusnya. Allahumma ftah alaina futuhal arifin dan seterusnya. Bisa difahami. Ini kesimpulan fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Fi'il madi mabni fathah, fi'il amr mabni sukun. Nah, fi'il mudhari ada rofa, tanda rofa dhamma, ada nasab, tanda nasab fathah, ada jazm, tanda jazm sukun. Ya. Paham, ikhwan akhwat, mafhum? Ada pertanyaan? Selesai masalah fi'il. Nah, ada sedikit lagi fi'il amr. Kalau pelakunya perempuan tambahkan ya. Ijlisi, unsuri, i'lami gitu. Ijlisi, tolonglah olehmu kepada perempuan. Hai perempuan, unsuri ya. Ijlisi, duduklah. Unsuri, tolonglah. I'lami, ketahuilah, tapi ke perempuan gitu. Ya. Nah, itu sudah selesai. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Nah, kita sudah murojaahnya sudah selesai. Nah, sekarang kita akan membahas tentang eh, kondisi-kondisi ya i'rab untuk isim. Yang sudah kita pelajari kan rofa itu isim berkedudukan rofa kalau jadi fa'il kan. Kita sudah belajar tuh. Isim itu kalau jadi fa'il dia kedudukannya rofa posisinya. Kalau jadi maf'ul bih dia itu nasab. Ya kan? Kemudian kalau ada majrur oleh huruf jar juga mudhof ilaih, nah dia itu ya jar pakainya. Gitu. Ini yang sudah kita pelajari sejak awal. Nah, sebetulnya tidak cuma ini. Yang rofa itu masih banyak antrian menunggu tuh yang untuk dijelaskan. Bukan hanya fa'il. Fa'il itu hanya satu sampel supaya kita tahu gambaran cara menggunakan tabel i'rab gitu.
Masih ada lagi di bawahnya. Selain fa'il, teman-temannya masih ada. Gitu untuk rofa itu. Nasab juga selain maf'ul bih masih ada. Jar juga masih ada. Nah, sekarang kita akan mengurai kedudukan rofa secara lebih lengkap. Tidak hanya fa'il. Nasab juga lengkap, jar juga lengkap. Gitu. Kita akan mulai dari yang rofa dulu. Rofa itu ada tabelnya di sini. Marfu'at adalah tempat-tempat posisi-posisi kedudukan-kedudukan gitu di mana isim itu rofa. Tempat itu ada pada pertama fa'il. Nah, fa'il kita akan mengulas kembali fa'il. Nanti akan kita urai satu demi satu. Yang pertama fa'il. Fa'il ya, ini definisi asli fa'il. Fa'il adalah isim yang dirofakkan. Dia harus rofa. Fa'il itu tidak akan nasab, tidak akan jar. Dia itu harus rofa. Gitu. Ya, tuh. Itu qayyidnya atau batasannya. Fa'il itu pertama dia harus isim. Yang kedua dia harus rofa. Yang ketiga harus didahului atau disebutkan sebelumnya fiilnya. Gitu. Contoh misalnya gitu. Nih kita bicara fa'il dalam bahasa Arab. Jalasa harus fi'il dulu. Jalasa duduk siapa? Zaidun si Zaid. Zaid itu kedudukan sebagai fa'il. I'rabnya rofa, tanda rofa dhammah, isim mufrad. Harus fi'il dulu. Nah, kalau begini tidak bisa. Misalnya kita begini. Zaidun jalasa. Itu tidak bisa. Zaid tidak bisa jadi fa'il. Kenapa? Karena fa'il itu harus didahului oleh fi'il. Fi'il dulu baru fa'il. Jadi dalam bahasa Arab itu dibalik gitu. Duduk Zaid dalam bahasa Arab itu gitu. Bisa difahami, ikhwan akhwat? Nah, contoh misalnya. Zaid menulis apa bahasa Arabnya? Kataba Zaidun. Zaidun. Kata Zaidun. Apa? Zaid. Menulisnya dulu. Menulis siapa? Zaidun. Zaid. Kata apa Zaidun? Nah, kalau terjemah harfiah menulis Zaid gitu. Tapi dalam terjemahan yang seandainya satu saat kita menjadi seorang penerjemah profesional, kita harus merombak penerjemahan. Kalau harfiahnya menulis Zaid, nah, sesuaikan bahasa Indonesianya Zaid menulis gitu dibalik. Karena sesuai EYD-nya dibalik. Mafhum? Nah, seperti itu. Jadi kita mengulas kembali masalah fa'il. Contoh, nah fa'il ini, ya fa'il ini eh tidak mesti pelaku dalam pengertian manusia, nggak begitu. Jadi fa'il adalah isim yang kepada dia, kepada isim ini disematkan pekerjaan gitu. Nah, untuk lebih mudahnya, ini tips mudahnya. Jika kita menemukan fiil dalam sebuah jumlah atau kalimat sempurna, kita tanyakan apa atau siapa pada fiil itu. Nah, jawaban pertanyaan tersebut adalah failnya. Ya. Sakoto jatuh. Apa yang jatuh? Kalamun, pulpen. Itu fail berarti. Jalasa duduk. Siapa yang duduk? Zaidun, Zaid. Itu fail. Gitu. Bisa difahami? Ya, Insyaallah. insyaallah ya. Misalnya kataba menulis ya ala di atas kurasa buku tulis allati buku tulis yang ada di depan allati di depan amama
as-sabura, di depan papan tulis itu. Siapa? Muhammadun. Umpama nih kita sampel yang lebih rumit gitu kosakatanya. Kataba 'alal kurrasati allati amama as-saburati Muhammadun. Kataba menulis, 'alal kurrasah di atas buku tulis. Allati yang buku tulis itu amama as-saburati di depan papan tulis. Siapa yang nulis? Muhammadun, Muhammad. Mana failnya kataba? Muhammadun. Muhammadun. Gitu. Jadi tidak mesti langsung sebelahnya jadi file, bisa jadi sepanjang ini jadi file. Kalau kita baca kitab klasik ya, kitab Turos, itu bisa di baris kedua, baris ketiga file itu gitu. Jadi dia lebih lebih rumit gitu strukturnya. Mafhum? Tapi prinsip dasarnya file itu cari apa atau siapa. Tuh, prinsip pertama. Prinsip kedua, file itu harus datang setelah fiil. Nyari file harus ke sini. Jangan ke sini. Mafhum? Gak bisa ke belakang. Harus ke depan ke sini. Nah, nanti untuk mengasah nanti dengan praktek baca kitab. Tuh, nanti praktek baca kitab harus berharokat dulu, jangan langsung Arab gundul. Berharokat dulu gitu. Nanti ditanya, ini kenapa kok domah? Ini kenapa sebelah sini kok fathah harokatnya? Ini kenapa? Nah, gitu dulu. Lama-lama diganti dengan yang gundul gitu. Ada pertanyaan? Nah, jadi fa'il itu tidak mesti orang yang melakukan. Jadi fa'il itu sebenarnya adalah subjek, atau fa'il itu adalah isim yang mana kepada isim tersebutlah disematkan satu pekerjaan, sebuah fi'il gitu. Kita menyematkan, menisbatkan kata sakoto jatuh, perbuatan jatuh kepada kolam. Nah, berarti kolam itu fa'il. Kita bisa dibantu oleh kita untuk mencari fa'il dengan menanyakan apa atau siapa. Sakoto jatuh. Apa yang jatuh? Kolamun pulpen. Kalau eh, yang jatuhnya orang berarti siapa yang jatuh? Zaidun Zaid. Nah, itu kita tanyakan siapa kalau orang. Jalasa duduk siapa? Zaidun Zaid. Nah, itu fa'il gitu. Lalu kita terjemahkan lagi, ceritanya kita mau jadi penerjemah. Nah, kita tulis jalasa Zaidun, Zaid duduk gitu. Saya difahami. Contoh gini, misalnya kataba Muhammadun. Nah, kataba menulis siapa? Muhammadun, Muhammad. Nah, kita menerjemahkannya ya Muhammad menulis. Gitu. Jangan kita terjemahkan menulis siapa Muhammad. Nanti pembaca itu malah tambah pening gitu lihat terjemahnya. Ini terjemah apa? Saya malah tambah nggak ngerti gitu kan. Nah, mafhum ya kawan akhwat? Ada Afwan mau tanya, Boleh. kalau di fiil amar susunannya sama fiil fa'il juga kalau masuk ke dalam kalimat atau seperti apa, Ustaz? Sama. Fi'il fa'il juga. Gitu. Cuma terkadang ditambahkan ya, ditambahkan untuk lebih jelasnya siapa orangnya, ditambahkan nida panggilan. Ijlis ya Zaid. Duduklah hai Zaid. Ijlis ya Ali. Duduklah hai Ali. Ijlis ya Fatimah. Ijlisi ya Fatimah. Gitu. Itu untuk kita tahu saja siapa sosok yang kita perintah, supaya kita tahu namanya, kita boleh memanggil Ijlis ya Muhammad gitu. Itu kira-kira. Tapi polanya sama, fi'il fa'il tuh. Ada lagi tambahan? Ustaz Afan, Gimana? terkait sama isim amr itu tadi kan Fi'il amr. digunakan ya nida gitu ya Ustaz. Ijlis ya kalau Zaid dari kata jalasa Zaidun, terus kita buat fi'il amr jadi ijlis ya Zaid. Zaid harokatnya dun atau dan Ustaz kalau
ada ya nida gitu. Zaidu dhammah tapi jangan tanwin. Gitu. Zaidu. Nah, gitu. Zaid, gimana Ustaz? Zaidu. Zaidu. Nah, dhammah Oh, jangan tanwin. dhammah tapi tidak tanwin. Oh, Nanti kita akan belajar di depan insya Allah tentang cara memanggil orang, cara nida atau memanggil, gitu. syukran Ustaz. Mafhum? Itu fa'il ya. Jadi fa'il itu seperti itu tipsnya. Jika kita menemukan fi'il dalam sebuah kalimat sempurna, tanyakan apa atau siapa. Jawabannya itu fa'il. Gitu. Contoh misalnya yasqutu jatuh. Apa yang jatuh? Al-qalamu pulpen. Gitu. Silahkan ada yang mau mencoba menjelaskan yasqutul qalamu. Penjelasan i'rabnya gimana? Yasqutu fi'il mudhari. Rafa nasab atau jazm? Rofa. Ropa, Kenapa bisa rafa? karena tidak ada Tidak ada amil yang jazm, menjazmkan dan ada yang menasabkan. menjazmkan atau menasab. Karena tidak ada yang menasabkan lan, tidak ada lam yang menjazmkan, nggak ada. Maka otomatis dia itu rofa. Gitu. Seperti itu ya rofa nasab jazmnya fi'il mudhari. Baru al-qalamu fa'il, i'rabnya rofa, isim mufrad tanda rofanya dhammah gitu. Pak Ustadz, Gimana kan? izin bertanya Pak Ustadz. Kan kadang ketika kita katakan rofa seperti tadi di fi'il mudhari ditanya eh, kenapa rofa. Tadi jawabannya itu tidak ada yang menasabkan dan tidak menjazamkan. Kemudian kalau untuk fa'il itu kenapa rofa? Apakah memang alamiah atau ada alasan lain gitu Pak Ustadz? Alasan. Kenapa ropanya gitu? Alasan. Jadi setiap perubahan rofa nasab jazm ada alasannya. Betul. Fa'il kenapa rofa? Yang merofakannya adalah fi'il. Gitu. Oh, Jadi nanti kita belajar mungkin ikhwan akhwat kalau yang santri hadimus sunnah belajar namanya amil. betul amil yang membuat perubahan ya. Yang membuat perubahan. Nah, amil itu dia punya tugas-tugas tertentu. Seperti fi'il. Fi'il itu amil. Dia itu amil itu dia punya tugas. Tugasnya fi'il apa? Kalau ketemu fa'il, fa'ilnya harus dirofakkan. Karena sebab jadi fi'il itu merofakkan fa'il, menasabkan maf'ul bih. Itu tugasnya fi'il. Gitu. Huruf jar apa tugasnya? Menjarkan isim. Menjarkan. Nah, gitu mafhum. Jadi al-qalamu fa'il, tanda fa'il i'rabnya rofa, tanda rofa. Apa yang merofakkan fa'il itu fi'il. Fi'ilnya. Nah, gitu. Siap. Tapi itu di kelas lanjutan ya Ikhwan dan akhwat. Mungkin Jadi fi'il sebenarnya bisa sebagai amil, bisa juga sebagai yang mengalami perubahannya gitu ya Pak Ustadz ya? Ya, fi'il itu bisa jadi amil, bisa jadi makmul. Makmul, betul. Gitu. Iya. Siap. Atur nuhun Pak Ustadz. Pokoknya kaidahnya gini Kang. Ya. Barangkali Ikhwan dan akhwat pernah belajar tentang awamil. Kaidah dalam ilmu nahwu itu setiap perubahan i'rab pasti ada amilnya. Gitu. Nanti satu saat kita belajar ketika kita mempraktek, coba kita pertanyakan ini maf'ul bih, i'rabnya nasab. Apa yang menyebabkan dia nasab? Ada apa gitu. Ini mudhof ilaih, jar. Kenapa jar? Nah, itu dan seterusnya. Itu ada di dalam nahwu itu. Ada lagi mungkin tambahan? Nah, itu ya selesai itu masalah fa'il. Sekarang sekarang kedudukan rofa yang kedua. Ya, kita akan bahas nih yang kedua. Selain menjadi fa'il, dia menjadi naibul fa'il. Nah, ini naibul fa'il itu satu kedudukan. Ya.
Nanti minggu depan saya akan mengulas kembali ya, tapi sekarang kita tetap perlu bahas karena waktu masih cukup lama ya, ada 15 menit lagi. Jadi minggu depan dikuatkan lagi. Ini contoh bahasa Indonesia dengan bahasa Arab ya. Saya bikin contoh bahasa Indonesia dulu. Misalnya Zaid makan ikan. Bahasa Arabnya apa? Afwan, afwan. Eh, ini bentuk aktif, kalimat aktif. Kita mau belajar kalimat aktif dan kalimat pasif. Ini pelajaran naibul fa'il ya. Kalimat aktif. Ini bahasa Indonesia dulu. Pasif. Dan makan ikan. Kalau pasifnya gimana? Bahasa Indonesia dulu. Ikan dimakan Zaid. Makan oleh Zaid. Baru kita bahasa Arabnya kita gunakan fi'il madi. Akal Akala Zaidun Zaidun Sama sama katan. Gitu. Motornya ya dulu yakulu Zaidun. Zaidun sama katan. Nah, makan akala nanti ada polanya. Kalau fi'il madi ini aktif ya. Kalau dibikin pasif cara membuatnya domahkan awalnya, kasrokan sebelum akhirnya. Akala jadi ukila, dimakan. Nah, lalu dalam bahasa Arab harus dibuang pelakunya. Zaidun harus hilang. Ukila dimakan. Lalu sisa makatan ikan yang tadinya maf'ul bih, nah sekarang rofa'kan seperti halnya fa'il. Dan kedudukannya bukan menjadi maf'ul bih lagi, tapi menjadi naibul fa'il namanya. Ya. Ukila, atau misalnya sama katanya ganti jadi samakan saja. Samakan ikan. Ikan dimakan. Nah, dalam bahasa Arab kita hanya boleh mengungkapkan ukila samakun. Ukila dimakan, apa yang dimakan? Samakun ikan. Gitu. Atau kita boleh dalam terjemah bahasa kita ikan dimakan. Zaidnya sudah tidak boleh ada dalam bahasa Arab itu hanya tidak boleh menghadirkan pelaku. Ikan dimakan hanya boleh begitu saja. Nah, gitu. Ya'kulu fil mudhari ya sedang makan. Nanti kita akan belajar cara merubahnya menjadi yu'kalu dimakan. Nah, gitu. Dimakan. Jadi dalam bahasa Arab kita hanya boleh mengatakan ikan dimakan. Yu'kalu samakun. Karena polanya begitu. Polanya menuntut untuk membuang pelaku dalam bahasa Arab. Kalau kita mau menyatakan dalam kalimat pasif. Ikan dimakan. Sudah. Zaidnya nggak bisa dihadirkan. Bisa difahami, ikhwan akhwat? Nah, sekarang kita akan mencoba membuat ya, rumusannya gini. Untuk fi'il madi begini. Untuk fi'il madi domahkan awalnya. Di sini kita bikin. Kasrahkan sebelum akhirnya. Nah, gitu. Contoh misalnya fataha telah membuka. Kalau membuka fataha, kalau dibuka jadi apa? Futiha. Fataha membuka, domahkan awalnya fu, kasrokan sebelum akhir tiha, dibuka. Nah gitu. Fataha membuka, futiha dibuka. Contoh lagi misalnya
Alima mengetahui, kalau diketahui Ulima. Ulima. ulima diketahui. Misalnya farroha membahagiakan, kalau dibahagiakan Furiha. riha dibahagiakan. Lagi misalnya takassara memecahkan, kalau dipecahkan. Afwan, Allahumma shalli ala Muhammad, afwan. Misalnya apa tuh? Misalnya akroma memuliakan. Kalau dimuliakan Ukrimu. Ukrima. Obat flu. Bisa difahami ikhwan akhwat contohnya ini? Insyaallah. Nah, sekarang contoh kita bikin misalnya Zaid memuliakan misalnya Muhammad. Akroma seperti biasa ya, harus fi'il madhi dulu. Akroma memuliakan. Siapa? Zaidun. Zaidun. Muhammadan maf'ul. Muhammadan. Muhammadan. Nah, pertama akromanya dulu, memuliakan jadi dimuliakan. Akroma jadi apa? Ukrima. Ukrima. Muhammadun. Dimuliakan. Ukrima. Ukrima dimuliakan. Gitu. Sudah selesai. Fi'ilnya sudah dirubah. Memuliakan, dimuliakan. Sekarang Zaidun sebagai fa'il dalam bahasa Arab, kalau mau bikin kalimat pasif, Zaid harus Dihilangkan. Lalu Muhammadan yang tadinya objek, nasab, rofa'kan. Jadi ukrima apa? Ukrima. Muhammadun. Ukrima dimuliakan siapa? Muhammadun, Muhammad. Gitu. Muhammadun ya, bukan muhaddadun. Bisa difahami ikhwan akhwat? Ada yang masih bingung? Ustadz, punten. Jadi kalau misalnya kita menemukan kalimat dalam bentuk pasif ini, kita tidak bisa menelusuri si pelaku ya Ustadz. Ya bisa, kecuali kalau kita bertanya ke pembicara. Nah, gitu. Misalnya, Ukrima Muhammadun, kata teman kita, Muhammad dimuliakan. Kita yang tanya, man akromahu, siapa yang muliakan dia? Nah, itu baru kita bisa tahu. Gitu. Jadi polanya gitu bahasa Arab itu. Tidak menghadirkan fa'il ketika bentuknya pasif. Beda dengan bahasa Indonesia kan? Zaid dimuliakan oleh Muhammad. Itu masih ada oleh fulan. Kalau bahasa Arab itu enggak. Enggak bisa. Mahfum? Nah. Jadi kalau kita bertemu berdialog dengan orang, kemudian orang itu menggunakan kalimat pasif. Satu-satunya cara agar kita tahu siapa pelaku fa'ilnya, kita harus bertanya. Gitu, siapa maksudnya gitu. Nah, gitu. Afwan, Ustadz boleh tanya. Ini Ustadz kalau misalnya di dalam satu paragraf, di paragraf atasnya itu udah disebutkan kan fa'ilnya tuh siapa. Nah, tapi terus di kalimat berikutnya boleh nggak si fa'ilnya itu disembunyikan dengan kalimat pasif ini? Boleh, boleh. Berarti apa namanya? Pembaca bisa tahu diantaranya dengan apa menghubungkan kalimat yang sedang dia baca, kalimat pasif itu dengan teks sebelumnya. Nah, seperti itu. Oh ya, Ustadz, berarti bukan hanya ditujukan untuk kalimat yang tidak diketahui failnya, tapi juga kalimat yang emang pengen disembunyikan gitu ya, Ustadz ya? Ya, pada kalimat itu memang tidak diketahui failnya pada kalimat ini. Kita tahunya itu dari teks yang lain kan, teks sebelumnya, kalimat sebelumnya. Tapi pada kalimat ini memang tidak ditampilkan failnya gitu. Seperti itu.
Iya, iya. Iya, Ustadz. Jazakallah. Jazakallah khair. Contoh lagi nih, contoh lagi. Kita bikin lagi. Gimana? Afwan Ustadz sebelum lanjut. Gimana apa-apanya? Tadi bentuk pertanyaannya man ukrima atau man akroma Ustadz? Man akroma, siapa yang memuliakan? Oh, kembali ke aktif ya, ke baik. Aktifkan lagi. Karena kita mencari pelaku. Siapa yang memuliakan? Man akroma Muhammadan. Siapa yang memuliakan Muhammad? Zaid, kata kata teman kita. Kenapa kalau kita ngomongnya bahasa Indonesia gitu, kenapa tuh kamu kok nggak ngomong gitu kan? Iya kan saya mau menyembunyikan si failnya gitu karena satu dan lain sebab, banyak sebab gitu. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Contoh lagi ya. Nih, contoh lagi. Dan insya Allah minggu depan kita bahas lagi masalah naibul fa'il ini. Naibul fa'il harus rofa. Gitu. Jadi sekarang keluarga besar rofa sudah ada 2 penghuni. Satu fa'il namanya, itu untuk kalimat aktif. 2 naibul fa'il, itu subjek untuk kalimat pasif. Misalnya Ali, gitu ya. Ali misalnya membuka pintu. Apa bahasa Arabnya? Pakai fi'il madi. Fataha aliyun Fataha babun. Aliyun baban. baban. Baban atau al-baba boleh, tidak masalah. Sekarang pintu dibuka. Jadi apa? Futiha babun. 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 Futiha babun. Betul. Jadi fataha dulu membuka ganti jadi dibuka. Fataha futiha. Aliyun sebagai pelaku hilangkan. Baban yang tadinya objek jadikan subjek dalam kalimat pasif, naibul fa'il namanya. Rofakan. Babun. Futiha babun. Pintu dibuka. Gitu. Nah, kalimat pasif ini untuk mencari naibul fa'il sama tanyakan apa atau siapa. Gitu. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba di Quran tuh. Wa futihatis sama'u, wa futihatis sama. Wa dan futihat dibuka. Apa? As-sama'u. Sama itu langit muannas ya. Nah, wa futihatis sama'u. Wa futihat dibuka. Apa yang dibuka? As-sama'u langit. Berarti as-sama'u kedudukan sebagai apa? Naibul fa'il. Pengganti fa'il yang dibuang itu. Dia rofa. Gitu. Nah, kira-kira nih, sekarang kita bisa mengira-ngira siapa yang membuka pintu langit itu kira-kira? Allah Ustaz. Allah. Allah bersama. Kalau itu kita sudah sama-sama tahu pasti yang membuka pintu langit itu Allah. Nah, kira-kira begitu. Itu ya, ikhwan akhwat. Ada pertanyaan satu lagi sebelum ditutup? Nah, kalau tidak ada, kita cukupkan ya, insya Allah. Ustadz Afwan, tadi tandanya as-sama itu mu'annas, itu gimana ya Ustadz? Itu mu'annas majazi. Mu'annas majazi itu tidak ada tandanya. Itu gimana orang Arab gitu. Jadi mereka menjadikan kata-kata tertentu mu'annas tanpa sebab. Tidak ada tamak butohnya gitu. Jadi mu'annas saja begitu oleh mereka. Nah, kita harus menghafal kata apa saja yang mu'annas begitu saja gitu. Tanpa ada sebab tak marbutoh. Samaun langit. Ardun bumi mu'annas. Rihun angin mu'annas. Kemudian darun sebuah negeri itu mu'annas. Dan banyak lagi ya. Nah, itu nanti bisa hafal itu di perjalanan. Sambil nambah kosakata kita akan tahu oh kata ini mu'annas nih gitu. Walaupun tidak banyak tapi perlu dihafal. Gitu. Baik. Syukran Ustadz. Barakallahu fikum. Baik. Itu ya ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Kita cukupkan pelajaran sampai di sini. Nah, sebelum ditutup saya ingin menyampaikan insya Allah kita Al Munir ada program
satu bulan itu 2 kali tiap Jumat ada sedekah Jumat Rp5.000 gitu. Jadi hitung-hitung mungkin ya kawan akhwat sedekah ke masjid kan kalau kita Jumatan suka ada tuh buat canceling. Nah, barangkali juga kalau berkenan misalnya kebetulan sedang ada rezeki misalnya 5.000 untuk Al-Munir nanti insya Allah digunakan untuk program-program di Al-Munir. Nah, beberapa program yang ingin dilaunchingkan ke depan, kita mau bikin kajian fikih untuk kita pemula ya. Kemungkinan menggunakan kitab tadhib gitu. Tapi tentu saya ingin guru-guru kita yang lain yang mengisi dan tentu kita perlu ihtiram kepada beliau-beliau. Nah, itu dari kas itu. Kita bikin dari kas itu. Terus juga nanti ke depan saya ingin masyayikh gitu karena saya punya banyak akses ke masyayikh di Timur Tengah. Nah, kita bikin itu dari situ digunakan. Tapi itu sifatnya tidak wajib ya. Itu pokoknya prinsip saya sih di Al-Munir wa muhawain qalla. Sedikit tapi dawam gitu. 5.000 juga kalau banyak dan itu kan jadi banyak. Jumlahnya jadi besar gitu. Nanti kita bisa gunakan untuk kajian di Al-Munir gitu. Ini ya mohon izin saya menyampaikan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua menjadi jariyah insyaallah. Itu barangkali ya. Jazakumullah khair. Kirim nomor rekeningnya Ustaz. Ya, insya Allah. Nah, nomor rekening itu ada akun Jafar Sidik. Insya Allah itu sudah dikhususkan untuk Al-Munir ya. Jadi tidak dicampur. Saya punya rekening yang lain untuk saya pribadi gitu. Insya Allah. Ya nanti Baik, saya. Ustaz. Tapi itu tiap Jumat 2 bulan itu sebulan cuma 2 kali saja. Ketiga gitu. Jadi hanya 5.000. Insya Allah kalau 5.000 pun insya Allah sangat bermanfaat gitu. Tidak kecil insya Allah sangat bermanfaat gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Jazakallah khair.